Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya, dan pastinya tetap semangat. Bertemu lagi bersama Ustadzah Dewi Kartikasari dalam pembelajaran tema 7, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tanpa kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang Ustadzah akan membacakan sebuah cerita binatang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Disimak baik-baik ya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. "Hai, kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah?" Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak, minta tolong sekencang mungkin. "Tolong, tolong bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong aku." Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu." Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, bagus ya ceritanya ya anak-anak. Setelah kalian mendengarkan cerita tadi, ayo kita berlatih mengerjakan buku tematik halaman 135 dan 136. Menentukan bentuk pecahan. Ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut ini. Yang pertama, buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan berapa, Nak? Karena di situ ada 2 buku ya, dan yang berdiri hanya 1. Jadi bentuk pecahannya adalah 1/2 atau setengah. Nomor 2. Buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Ayo perhatikan warna merahnya. Ya, hanya ada 1. Dan semua jumlah bukunya ada? Betul, ada 4. Jadi bentuk pecahannya adalah 1/4. Nomor 3. Perhatikan gambarnya.
Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Lihat, jumlah semua bukunya ada 2 dan yang ada pitanya hanya ada 1. Jadi bentuk pecahannya adalah 1/2. Berikutnya nomor 4. Perhatikan gambar nomor 4. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Betul sekali, 1/3. Mudah kan? Oke, sekarang nomor 5. Perhatikan gambarnya. Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Ya, karena yang diambil hanya salah satu saja dari 3 buah buku, maka bentuk pecahannya adalah 1/3. Nah, sekarang saatnya berlatih ya. Kalian mengerjakan buku tematik halaman 140. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Nahtatim darsana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level 2, hebat, hebat, hebat.